Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isnani Akmilati Rosyida, mahasiswi jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 4 kelas B dengan NIM 181520075. Video ini saya ajukan untuk memenuhi tugas UAS komunikasi antar pribadi. Mari kita awali dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hai teman-teman, tahukah kamu apa itu model komunikasi antar pribadi? Pengertian model proses komunikasi adalah suatu rancangan dari alur gerak dan kaitan unsur-unsur komunikasi yang satu dengan lainnya yang terus-menerus berubah, berganti, bergerak, dan dinamis. Selanjutnya, tujuan model komunikasi antar pribadi adalah untuk mempermudah komunikasi yang sistematis dan logis. Wiseman dan Barker mengemukakan bahan model komunikasi memiliki 3 fungsi sebagai berikut. 1. Menggambarkan proses komunikasi. 2. Menunjukkan hubungan visual. Dan 3. Membantu menemukan dan memperbaiki kemacetan komunikasi. Model komunikasi antar pribadi menurut para ahli. Yang pertama menurut Dancy Barnland, yang kedua menurut Coleman and Hammond, yang ketiga menurut Aristoteles, yang keempat menurut Scrum. Model komunikasi antar pribadi menurut Dancy Barnland. Pola dan bentuk komunikasi yang berlangsung antara 2 orang atau lebih sangat dipengaruhi oleh hasil komunikasi intrapribadi masing-masing pelaku komunikasi. Terdapat pada gambar, sender dan receiver, yaitu pengirim mengirim pesan terhadap penerima dan penerima mengirim feedback terhadap pengirim pertama. Maka setelah itu akan terjadi komunikasi yang mana pengirim pesan pertama bisa menjadi penerima pesan dan penerima pesan pertama bisa menjadi pengirim pesan. Model komunikasi antar pribadi menurut Coleman and Hammond dibagi menjadi 4 model. Yang pertama, model pertukaran sosial yang menganggap hubungan interpersonal merupakan transaksi dagang. Kedua, model peranan yang lebih menanamkan dirinya layaknya panggung sandiwara bahwa setiap orang harus memainkan perannya. Ketiga, model permainan. Eric Berne dalam bukunya Games People Play mengklarifikasikan model permainan ini dalam 3 kepribadian manusia, yaitu orang tua, orang dewasa, dan anak. Orang tua adalah aspek kepribadian yang merupakan asumsi dan perilaku yang kita terima. Orang dewasa adalah bagian kepribadian yang mengolah informasi secara rasional sesuai dengan situasi dan biasanya berhubungan dengan masalah yang membutuhkan pengambilan keputusan secara sadar. Dan anak-anak adalah unsur yang diambil dari perasaan dan pengalaman kanak-kanak. Yang keempat, model interaksional. Model ini memandang hubungan interpersonal sebagai sebuah sistem. Setiap sistem memiliki sifat-sifat struktural, integratatif, dan medan. Model komunikasi antar pribadi menurut Aristoteles. Model komunikasi ini berbeda dengan model komunikasi lainnya. Karena model komunikasi ini bersifat satu arah dari pembicara kepada pendengar. Model komunikasi ini memfokuskan pada komunikasi retoris atau pidato. Model komunikasi antar pribadi menurut Scrum. Scrum berpikir bahwa komunikasi selalu membutuhkan setidaknya 3 unsur, yaitu sumber, pesan, dan tujuan. Komunikasi dianggap sebagai interaksi dengan kedua pihak yang menyandi, menafsirkan, menyandi ulang, mentransmisikan, dan menerima sinyal. Sumber dapat menyandi pesan dan tujuan dapat menyandi balik pesan, tergantung dari pengalaman mereka masing-masing. Jika kedua lingkaran itu memiliki daerah yang sama, maka komunikasi menjadi mudah.
Makin besar daerahnya akan berpengaruh pada daerah pengalaman field of experience yang dimiliki oleh keduanya. Menurut Scrum, setiap orang di dalam proses komunikasi sangat jelas menjadi encoder dan decoder. Kita secara konstan menyandi ulang tanda dari lingkungan kita, menafsirkan tanda itu, dan menyandi sesuatu sebagai hasil. Proses kembali di dalam model ini disebut feedback yang memainkan peran penting dalam komunikasi. Komunikasi antar pribadi variabel tetap. Yang pertama, pengirim. Pengirim adalah pencipta pesan, starting point, atau inisiator. Kedua, latar belakang. Latar belakang dibagi menjadi dua. Yang pertama, field of experience, yang artinya bidang pengalaman, dan frame of reference, yang artinya kerangka rujukan. Macam-macam kerangka rujukan adalah demografis, yaitu umur, jenis kelamin, dan lain-lain. Kedua, geografis, tempat tinggal. Ketiga, psikografik, yaitu bagaimana seseorang hidup setiap hari, bekerja, minat, dan lain-lain. Ketiga, pesan. Pesan adalah penciptaan interaksi sosial individu dengan menggunakan tanda-tanda yang tegas. Pesan sebagai stimulus bisa mencangkup pesan beraturan dan pesan tidak beraturan. Pesan beraturan adalah pesan yang lengkap, baik, tersusun, dapat dikenal, dipahami, dan diuraikan. Pesan tidak beraturan adalah stimulus yang sembarangan. Pesan dapat dipengaruhi oleh latar belakang yang sama. Keempat, saluran. Kelima, penerima. Penerima adalah orang yang menerima pesan. Keenam adalah umpan balik. Umpan balik memiliki beberapa macam. Di antaranya adalah external feedback, internal feedback, zero feedback, positive feedback, negative feedback, dan sebagainya. Ketujuh adalah gangguan entropi, dan kedelapan adalah suasana. Model komunikasi antar pribadi variabel tidak tetap. Pertama, pengalaman. Kedua, pandangan melenceng. Dan ketiga adalah harapan berlebihan sesuai karakter pribadi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Mari kita akhiri dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.